Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan pada hari Senin malam Selasa, yaitu pada malam ini, pada malam Minggu, yaitu rapat lanjutan tentang teknis pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Terima kasih kepada Bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu telah memenuhi undangan kami. Ada beberapa item yang akan kami sampaikan, diantaranya mungkin satu sambutan dari Ketua DKM, yang kedua adalah teknis penyembelihan hewan kurban, yang ketiga adalah usul-usulan. Baik, usulan selanjutnya saya persilakan kepada Ketua DKM untuk memberikan sambutan pada rapat kali ini. Kepada Bapak Mahfud, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua RT di lingkungan Pulau Tiga, di 11, 12, 13, dan 19 di wakilnya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat yang berada di lingkungan Pulau Tiga. Yang saya hormati bapak-bapak sekalian yang hadir dalam kesempatan berbahagia ini. Yang pertama, saya atas nama pribadi mohon maaf tidak bisa sempat hadir rapat pertama. Pada malam hari ini melanjutkan rapat yang sudah disepakati bersama, bahwa kalau dinilai malam ini adalah malam pengukuhan kita untuk melaksanakan tugas yang berat. Pilihannya enteng tapi berat, tanggung jawabnya berat. Tahun ini alhamdulillah informasi yang kami dapat bahwa hewan kurban di Al-Barokah sapi sebanyak 9 ekor sapi. Kemudian dari kambing yang kami dapat informasi untuk sementara ini ada 21 ekor kambing. Kita punya waktu dari jam 8 sampai jam berapa nanti? Nah, sebenarnya saat ini sangat berat sekali buat kita. Kita butuh tenaga-tenaga yang mungkin saja punya waktu untuk kita. Minta doanya, keikhlasannya, bapak-bapak sekalian yang nanti bertugas dalam melaksanakan baik penyembelihan hewan kurbannya, sampai pendacaannya, sampai pendistribusiannya. Moga-moga nanti semuanya berjalan dengan lancar. Masalah-masalah yang timbul di masyarakat tiap tahunnya pasti berubah. Apalagi tahun ini kita mendapatkan 9 ekor sapi. Nanti saya pertanyakan para bapak sekalian, apakah hewan kurban ini nanti yang para pengurbannya sudah memberikan mandat kepada panitia Masjid Al-Barokah, kita izin kepada semuanya nanti pada malamnya kita akan berikan sebahagian keluar, atau mungkin hanya kita fokuskan di lingkungan sekecil kita. Ini akan jadi pembahasan kita ke depan. Kemudian pula akan jadi pembahasan kita tentang saudara-saudara kita yang kalau dibilang say hello, assalamualaikum datang,
kotor-kotorin badan, Waalaikumsalam pulang. Jam 2 datang, punya saya mana Pak? Jadi hal-hal tersebut yang kalimatnya sehelo, mudah-mudahan di tahun ini tidak ada. Kita fokus bantu bagi pengurban yang sudah menitipkan hewan kurban ini kita, kalau bisa sampai selesai. Jadi kita nanti akan menikmati apa yang kita rasakan. Kalau kita tahun ini tidak bisa berkurban, tapi kita berkurbannya dengan tenaga kita, akan nilai sejajar dengan apa yang dikurbankan oleh saudara kita. Yakin itu. Jadi jangan melihat nanti bagian saya panitia harus lebih banyak, tapi harus berpikir ke depan bahwa kita ditugaskan oleh si pengurban untuk menyembelih, motong, cacah, kemudian membagikan hewan kurbannya di lingkungan kita sesuai dengan jumlah nanti berapa yang akan kita salurkan. Oleh sebab itu saya sebagai kolega berharap sebelum nanti pelaksanaan pendistribusian hewan kurban, para ketua RT-nya sudah memberikan data yang akurat. Jadi nanti para ketua RT-nya memberikan data akurat sebelum hal tersebut ditimbang untuk dijadikan satu keputusan yang lebih. Oleh sebab itu nanti manakala sudah terdata dari berapa jumlah kepala keluarga yang ada di lingkungan kita, ditambah lagi saudara-saudara kita yang bukan sehelo ya Pak ya. Bukan sehelo. Banyak saudara kita yang cuma sehelo, datang lumurin pisaunya, kemudian dia tinggal. Mudah-mudahan tidak sehelo. Minta tenaganya secara dulu. Ini berat tahun ini. 9 ekor sapi ditambah 21 ekor kambing. Belum mungkin di hari-harinya akan bertambah. Ada kemarin datang ke rumah, Assalamualaikum Pak Makmur, saya menyerahkan hewan kurban pada hari ini. Saya bilang jangan Pak, kalau bisa H-1 saja Bapak serahkan ke masjid. Kenapa Pak Makmur? Kita harus ngasih makan dan segala-galanya. Insya Allah kalau H-1 kita ngasih makan kambingnya pun tidak begitu berat untuk ke depan. Mudah-mudahan kami dari DKM Al-Barokah berharap pada Bapak sekalian nanti yang bertugas untuk membantu para pengurban yang telah menitipkan hewan kurbannya di kita bisa sampai terselesaikan dan tersalurkan kepada seluruh warga masyarakat yang berada di Masjid Al-Barokah dan sekitarnya. Kemudian lagi ditambah beberapa panitia yang hadir, itu juga nanti mohon ada koordinasinya atau kepalanya yang mencatatnya dan segala macamnya agar tidak ada kesimpang siuran nanti. Kemudian lagi nanti di hari-hari nanti malam takbir, saya juga akan minta ini kepada pengurban. Apa yang telah dikurbankan serahkan ke Masjid Al-Barokah. Untuk tahun-tahun yang biasanya kita melaksanakan itu, kalaupun itu menjadi patokan di Masjid Al-Barokah, kita teruskan. Jadi Bapak sekalian, sebagai pembuka pada malam hari ini, saya berharap pelaksanaan Aidil Kurban, pemotongan, penyembelihan dan pendistribusian dari kurban yang diserahkan kepada panitia di Masjid Al-Barokah bisa kita laksanakan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah langkah kita untuk melaksanakan kewajiban kita membantu saudara-saudara kita yang telah menitipkan hewan kurbannya di Masjid Al-Barokah berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Mungkin itu yang kami sampaikan. Atas segala kekurangan dan kehilapan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, Ibu bisa diperhatikan layar di depan. Ya, cuman saya kehilangan data tahun 2022 karena memang ada permasalahan network saya rusak, jadi tidak bisa dikembalikan datanya. Jadi ini data sebenarnya dari tahun ke tahun, dari 2017. Nah, kenapa perlu dokumentasi? Sebenarnya saya tuh ingin melihat sebenarnya trennya itu menaik atau turun. Begitu menjaga citra pun sama saya sudah buat seperti ini. Ternyata setiap tahun trennya itu cenderung naik. Dan alhamdulillah hari ini ya perubahan kali ini kita diberi amanah yang sangat-sangat besar, di mana kita mendapatkan 9 ekor dan sapi dan kambing masih menyusul. Jadi yang 21 itu yang terdaftar di panitia. Biasanya pas hari H atau besok biasanya suka ada yang nyusul. Nah ini sekelas gambaran di Masjid Al-Barokah dari tahun ke tahun bahwa kita trennya alhamdulillah untuk Masjid Al-Barokah mengalami kenaikan hewan kurban dan pekurbannya itu tersendiri. Baik, untuk selanjutnya baik, jadi Pak Mahfud, yang kemarin kita sudah kumpul dan kita sudah membagi ke beberapa kelompok atau beberapa tim yang sudah tertulis. Cuma kemarin kita masih menunggu instruksi karena kemarin sudah dipilih untuk koordinator-koordinatornya. Cuman yang jadi permasalahan kita belum ada ketua panitianya. Ya, Bapak Ibu. Jadi sementara ini belum ada ketua panitia. Jadi mau tidak mau hari ini harus ada ketua panitia, setidaknya bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan hewan kurban ini. Nah, untuk ketua panitia, silakan Bapak, siapa sekiranya yang ingin menjadi ketua panitia atau kita serahkan langsung kepada ketua DKM untuk memilih atau sebagainya. Mungkin dari Bapak ada yang berkenan untuk menjadi ketua panitia. Ya, karena koordinator sudah terbentuk, cuma permasalahan utama adalah belum adanya ketua panitia. Gimana? Untuk Bapak, adakah yang bersedia untuk menjadi ketua panitia? Ada usulan untuk ketua panitia, ketua DKM, atau ada calon lain? Jadi ada masukan yang menjadi ketua panitia, ketua DKM, atau ada yang lain yang ingin mencalonkan diri untuk menjadi ketua panitia? Oke, pilihan pertama satu ketua DKM, kedua siapa yang mau berkenan untuk menjadi ketua panitia? Baik, tidak ada. Gimana kalau usulan pertama masalah ketua panitia ketua DKM tersendiri, gimana menurut Bapak dan Ibu? Setuju? Baik, gimana Pak? Baik, alhamdulillah kita sudah ada ketua panitianya, yaitu ketua DKM sendiri, Pak Mahfud. Baik, kemarin harusnya malam ini itu sudah terkumpul nama-nama orang berikut nama-nama warganya, jumlah warganya. Karena ini penting jumlah warga untuk RT 11 Pak Hermanto, jumlah warganya berapa? Berapa? 115. Baik, untuk RT 12 berapa jumlah warganya? Oke, Pak itu. RT 12
RT 19 untuk warnanya ada berapa? Angka 19 12 Baik, Bapak Ibu, sesuai kemarin rapat bahwa kuota panitia dari RT 11 itu 15, RT 12 itu 15, RT 13 itu 10, RT 19 5, ibu-ibu itu 15, jadi kuota panitia itu 60. Terus jumlah warga, ya jumlah warga itu 404, ya ini yang sudah masuk. Jadi total itu adalah sekitar 464 bungkus. Ini saya belum hitung bersih dulu, ya hitung bersih dulu 44. Nah biasanya itu ada penambahan ya sekitar 5% dari 44. Baik, untuk tempat perkiraan itu bersih kita akan menambah sekitar berapa bungkus Bapak Ibu? Dari 44 itu hitungan bersih warga sama panitia.
Ini Pak, kalau khusus panitia dulu Pak. Kalau pembagian itu nanti sesuai panitianya nanti nama berapa itu. Kita bagus saja Pak panitia dulu, bentuk dulu itu nama saja satu semuanya. Yang luar biasa dulu Pak. Ini mau diselesaikan dulu satu-satu sesuai instruksi Pak Mahfud. Maksudnya biar kita sudah ada gambaran, nanti kan tim pencacah sudah ada gambaran, setidaknya seperti itu. Ini maknanya simpel saja, sebenarnya jumlahnya saja sebenarnya mau dipersiapkan berapa fokus dulu dari 44, apakah mau digenapin sampai 500 atau kita lebihkan. Kalau hitungan 10%-nya aja sebenarnya kita ada penambahan 46 bungkus atau dilebihkan berapa? Kalau mau dilebihkan berapa? Berarti sekarang mau diizinkan berapa juga? Kemarin berapa? Baik, untuk gambaran, untuk pembungkusan itu sekitar dari kemarin ada 600 bungkus, berarti tahun sekarang mungkin ada peningkatan 650 bungkus. Ya, itu udah, karena dari 464 itu berarti ada peningkatan sekitar 100 lebih, ya 100 lebih, jadi sekitar 650 yang harus kita persiapkan. Baik, itu saja untuk persiapan pembungkusan, nanti tinggal mengisikan keperluan dan sebagainya. Baik, untuk kemarin tim penerimaan korban itu terdiri dari masing-masing RT, ya, jadi masing-masing RT itu koordinatornya ada. Yang pertama yaitu Pak Ulu, RT 11, RT 12 Pak Edo, RT 13 Muhammad, RT 19 Pak Ian. Untuk koordinator sendiri, tim penyembeli itu Pak Ulu. Baik, untuk penyembeli di RT 11 berarti Pak Ulu. Di RT 12 ada yang berkenan untuk menjadi tim penyembeli? Silakan.
Baik, dari RT12 ada yang berkenan untuk menjadi si penyembelih pada ke-19? Kalau tidak ada berarti cukup ya, berarti takutnya ada yang berkenan untuk menyembelih hewan kurban. Baik, sudah ada berarti ada 4 orang koordinator oleh soal dulu. Baik, selanjutnya yang pemotong ya, yang tadi setelah beres menyembelih itu akan terbagi lagi untuk menarik hewan kurban si sapi keluar. Ya, di situ ada 20 orang. Saya minta datanya RT 11 yang ingin dimasukkan ke tim pemotong. Silakan ketua RT 11. Silakan. Lanjut. As. Lanjut. Lanjut di RT 12 untuk tim pemotong tembelan dari setelah beres. Silakan. Lanjut. Siapa? Lanjut. Siapa lagi Pak? Yang menarik sapi ya? Iya. Baik, yang panggul siapa? Satu. Siapa? Sama ngebelah juga itu soalnya. Ya, ini kan bukan cuma mampu, dia bawa sebelah bagi terus daging dipisahkan. Agak berat memang, soalnya dari korban utuh, termasuk kambing sih sebenarnya ini. Jadi ini tidak hanya sebatas sapi, tapi juga termasuk kambing. Kalau kambing saya relatif cepat karena kita eksekusinya cepat, kalau sapi itu eksekusinya agak lama. Ya kan nanti ini gabung sama yang lain, ada beberapa tim. Yang penting namanya dulu tersanjung.
Misalnya kita kalau selesai tugas kami ditinggalin ya. Ini kan yang ada di sini nanti barang-barang. Nanti kita kerja barang-barang. Saya yang masing-masing dikasih porsi, ya itu sudah dibuat. Selesai. Baik, kemarin informasinya kita sifatnya fleksibel. Kemarin itu sifatnya fleksibel. Sebenarnya kemarin itu sudah diinformasikan di rapat pertama. Sifatnya fleksibel itu tadi saat dia kosong pasti si koordinator atau dia sendiri pasti akan melari ke tempat lain karena hewan yang di sini aja otomatis kosong karena masih menunggu proses di sini gitu, proses di lapangan. Setidaknya nama yang di sini ya, nama di sini setidaknya dia masih bertanggung jawab di bidangnya. Masalah nanti dia sudah beres, kita ketentuannya kemarin adalah sampai beres, jangan sampai zuhur lepas begitu saja. Terus tiba-tiba tadi ada yang tiba-tiba datang absah segala macam. Jadi memang kita antisipasinya untuk rapat hari ini adalah memang sesuai rapat kemarin hasilnya bahwa kita harus standby dari awal sampai beres, dan itu yang tercatat pada hari ini. Terus misalkan ada tim yang membantu, silahkan, sebenarnya kita tidak mempermasalahkan. Terus Pak saya mau sampai sore, tidak apa-apa, kita akan tambahkan sesuai tadi jumlah kuota ini akan bertambah. Tetapi kalau hanya tim segala macam jujur beres, ya udah kita tidak masuk hitungan, karena yang masuk hitungan adalah sampai selesai. Karena tadi kebanyakan dari kita keteterannya itu setelah jujur hilang. Nah ini makanya dibentuk ini sebenarnya adalah untuk memastikan, jadi supaya pekerjaan selesai. Di luar itu bagaimana, silahkan kalau ada yang membantu, kita tidak menutup diri, tetapi kalau ingin masuk ke panitiaan itu silahkan sampai beres. Nah, karena tadi sifatnya fleksibel, karena pasti ada beberapa bagian yang kosong, itu biasanya belum, silakan jadi soal. Mungkin di atas 13. Belum, kata 12 masih nunggu. 12 cuma 2. Selamat Sumarlan. Hah? Terus? Apa lagi? 4. Baru 4. Samira ada 13. Enggak, untuk ini doang, untuk dipotong dulu pembelah Aryo sama terus lagi Arno. Baik, untuk 15 untuk tim pembola, penyeset, kambing ataupun sapi, silakan. Ya, namanya dulu mau dicantumkan di sini. Yang biasa masuk penyeset kambing nggak apa-apa, kemarin saya pada 15 masih kambing kalau beres motong. Siapa? Seri. Basir. Oke. Terus?
Baik, hewan ini tidak mesti sapi ya. Hewan ini bisa juga fleksibel, bisa lari ke kambing, bisa juga lari ke sapi. Ini kondisional sifatnya. Jadi saat kosong silakan, yang biasanya set kambing silakan kita persilakan. Terus yang set sapi kita persilakan. Oke, untuk lanjut masuk setelah beres motong itu masuk ke tim cacak yang dikepalai oleh Pak Sastro. RP 11 dicatnya apa? Tambahan. Lanjut. Atau terus kiri. Terus lanjut ke kata 12 ya. Terus baik sana. Maupun di kursinya putra untuk lanjut oke 13 tahu berarti ya? Hah? Oh si Alur. Terus Putra. Terus Riti. 19 tim cacat. 19 tim cacat setelah beres dari alat korban utuh dibelah terus masuk ke sini untuk dipotong kecil-kecil. Cacat dari tulang besar, dari besar itu nanti akan dipotong kecil-kecil. Kira-kira ada orang nggak? Kalau ada orang nanti bisa dialih di bagian lain. Oke. Lanjut tim penimbang. RP 11 ya Pak? Penimbang Hermanto ya? Penimbang koordinasi siapa? Namanya siapa? Sini. Hah? Sini nggak jadi. Wow. Berarti siapa? Nurul. Terus udah? Iya kan dulu, gak mau kata dari dulu. Masih ada kan? Soalnya kalau ini satu ibu ada 11. Oh, ibu-ibunya siapa? Mama Tito. Lanjut. Oke, Mama Tito. Untuk tim pembungkus, pengemban, pengemakan dari RP 11 siapa? Ibu-ibunya. Sebelas dulu kan.
Bu, Bapak. Oke, lanjut ke RP 12. Taruh Bapak dulu ya. Bapak RP 12. Setidaknya kita tahu orang-orangnya. Taruh Bapak dulu nanti. Terus siapa yang menggeser? Karena terlibat. Terus kosong lagi. Enggak pasarnya aja. Balik itu Bukan ya. Ibu-ibu RP 12 terlibat berapa tim? Terus itu siapa? Perawat Ukia, Prawoto. Taruh Prawoto. Nulisnya kan saja. Jika siapa lagi? Inaya. Siapa? Uun. Kalau ibu ada di penimbangan semua, laporan sosial ya. Ya mungkin ibu masuk, mau ada yang masuk tim saja. Alih-alih adalah itu tetangganya semua. Iya, yang ringan-ringan. Apa-apa. Oke, saya masukin ke tim saja. Soalnya saya ulang lagi ya. Durang Mawati, ibu sekali lihat di sini takutnya ada nama yang belum tercantum. Durang Mawati, Bu Asep, Bu Prawoto, Bu Jitra, Bu Winaya, Bu Lilis, Bu Uun. Kalau ada yang mau masuk ke tim Caca, Bulan. Sama? Bu Puji. Bu baca. Berapa tuh RT 12? Saya belum tulis begitu. Oh, belum. Bu siapa dulu nih tadi? Dia habis Bu baca. kan nulisnya satu orang nih. Satu ya. Berarti ada baru 12 orang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, oke. Cukup ya? 12 cukup ya? Masuk ke 13. Bu Delia. Bu Yayat ya? Oke. 19 ada Bapak Ibu. Jika ada Jika. Jika masih berada. Bu Fitra mau masuk mana nih? Enggak, tim saja atau mau tim penimbang? Oke. Semoga siapa? Ibu?
Terus siapa lagi? Oke, ya, 2 ya. Oh ya, dari 15 untuk tipe 5 ada 2 Bapak. Takutnya tadi kita kan tadi sesuai kesepakatan takutnya ada yang mau ngikut. Udah ada orang. Kemarin kan udah 5 mintanya. Misalnya 55 Bapak nanti nyerah lagi. Dia udah kami balik. Ya kan kemarin kan kita juga bilang ya sifatnya fleksibel, takutnya pas hari H udah diisi. Ya udah nggak ada lagi Pak keluarnya. Bapak nanti lagi. Kalau Bapak hari maka namanya baru dicatat lagi. Kalau sekarang udah segitu. Takutnya tadi kepikiran Pak ini belum masuk. Gitu. Oke, sementara ini yang tercatat ya untuk tim penimbang. Baik, ke tim pembersih jeroan, Pak Joko. Tes 11 biasanya siapa? Saya tugas, saya Ibe, Anggo, Awi. Ibe angka berapa? Oh, pasti. Ibe angka berapa? 12. Rambut satu atau kan juaranya kan jauh dari sini. Ibe. Satu-satu kakek sensor. Mana cepat ini? Terus apa lagi? Atau ini panik. Terus jelas. Terus udah. Oh, aku sih. Kamu mau pakai berapa? Sudah cukup nggak? Pak Udin, terus Rudi, jadi terus Eken nggak? Baik, tim kebersihan dari Microsoft RT 11 ada mengirim. Kebersihan. Coba. Dia mau dia Widodo, terus terus pakai 12 tepat 12 sudah saya cuma
Dan 6 orang. Oh. Bagi terus bagi Baik kok. Pak Bapak, Pak Alim. Pak Alim. ya cukup ya. Ada 3 sama 4 orang. Baik, untuk 13 ada Pak Munir atau bersiap 13 ada habis 13. Baik, tim kelengkapan Pak Iya kondisional, tim konsumsi Bu siapanya? Konsumsi Bu. Iya, ibu-ibu kan 5 orang. Siapanya? Konsumsi 5 orang. Ya. Siapa? Iya, jadi totalnya tadi 15. Oh, jadi input ke situ. Kita input 20. Oke. Tambah 1 ya, ada 11. Siapa? Mbak Weli, tulis saja Mbak Weli. Mbak Weli. Oke. Jadi 21 ya, total seluruhnya ya. Ibunya. Baik, untuk ibu-ibu nanti berarti gabungan antara penimbang sama konsumsi ya. Ya. Nanti itu kondisikan aja. Ya. Ya di global aja ibu-ibu gitu. Oke. Oke, tembok banget. Baru Bapak sekalian, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kaprul, sudah dikol-kolkan, sudah dibagi tugas, dan sudah menjadi acuan Pak Kaprul. Sekarang ini saya ingatkan bahwa seluruh yang terdata dimasukkan ke bagiannya ini, bukan berarti di lapangan nanti orang-orang yang tidak terdaftar mereka tetap seperti biasa, mereka tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa. Bila saudara-saudara kita datang bawa pisau, bawa golok, kemudian ingin bantu, kemudian nanti ada yang kepentingan, kan sudah ini hanya sebagai administrasi buat kepanitiaan. Jadi nanti ini sebagai koordinator sebagai tenaga intinya. Kemudian nanti saudara-saudara kita yang sudah bawa pisau, bawa segala macam alat untuk bantu, tetap dipersilakan untuk membantu. Dan bagian-bagian yang sudah digambarkan oleh Pak Hidayat, Pak Abdul, itu merupakan bagian-bagian yang sangat berat mungkin. Karena awalnya dari situ, dari penyembelihan, kemudian pembukaan, kemudian nanti diganda. Kemudian bagi tim pembersih dalaman, itu kemungkinan 2 ekor sapi berangkat langsung. Yang ini jangan sampai nanti sampai semuanya sapi sudah terkumpul baru berangkat ya. Tapi mekanismenya nanti akan diatur 3 atau 2 ekor sapi langsung berangkat. Ada tim yang membersihkan di sana, ambil di sana bersih, bawa dari sini berangkat. Jadi 3 semuanya satu kemudian dijadikan satu berangkat paling tidak, tapi harus nanti akan dijadikan biar nanti dalaman yang itu tetap akan dijadikan bagian-bagian kepada semua masyarakat. Kalau selama ini
dalamannya hanya ditarik-tarik saja, tapi tidak dimanfaatkan hanya beberapa orang, kemudian nanti akan dimanfaatkan semua. Jadi kalau mekanisme pencucian 3 ekor sapi atau 2 ekor sapi berangkat tanpa kambing. Mungkin itu sebagian yang bisa saya katakan pada Bapak sekalian yang tercantum, dan yang tidak nanti warga masyarakat yang ingin bantu tetap fleksibel untuk kita semua. Ini sebagai administrasi buat panitia nanti dan menjadi peneliti untuk kita semua. Mungkin itu diteruskan. Baik, Bapak Ibu, silakan kembali. Untuk mekanisme jeroan sudah diinformasikan kemarin ya, jadi nanti akan standby mobil, jadi modelnya estafet. Baik, karena berkaitan dengan jumlah hewan kurban yang banyak, Bapak Ibu, terutama tim penyembelih dan tim pemotong. Ya. Bagaimana kalau misalkan sapi itu kita dibagi 2 tempat? Jadi kita tidak bisa di satu tempat untuk sapi, karena kalau untuk sapi 9 ekor itu memerlukan waktu yang sangat lama. Satu sapi bisa menghabiskan sekitar 20 menit. Kalau ini di satu tempat, ini permasalahan. Ya, jadi saya kembalikan kepada Bu, silakan. Apakah untuk pemotongan sapi akan dilaksanakan di 2 tempat? Kalaupun akan dilaksanakan di 2 tempat, itu akan di mana tempatnya? Ya, terus berarti kita harus mempersiapkan peralatan dan sebagainya. Di atas tetap dipergunakan satu yang pojok itu biasanya untuk kambing, yang tengah itu dikasih lubang biasanya untuk sapi. Nah, untuk satu lagi kan berarti kita memerlukan tempat. Apakah tempat yang kedua itu di kamar mandi, di tempat duduk, atau di tempat yang sekiranya perlu, atau kita memang mau di satu tempat? Karena permasalahan utama kita adalah ada 9 ekor, kalau itu memakan 20 menit berarti 20 kali 9 itu memerlukan waktu yang lama. Ya, karena beda kalau kemarin mungkin 6 cepat di satu tempat, kalau sekarang 9 itu harus kita mau tidak mau harus dibagi 2 tempat. Itu sih usulan. Kira-kira gimana untuk tim pemotong dan tim penyembelih, apakah bisa dilaksanakan di 2 tempat? Dibuat oleh. Baik. Baik, pemotongan sapi di 2 tempat dimulai pada pukul 8. Ya. Kalau kambing biasanya tetap di atas. Baik, apalagi yang mau dibahas?
Baik, sebelum kita udah habis ya? Masih banyak? Ya, silakan kalau usulan-usulan dari Bapak semua. Apa? Waduh, ini pada kemana semua nih orangnya? Pada di belakang tembok. Pada berapa ya, Bapak? Bagus ya, harus di luar. Tidak boleh di dalam, Bapak. Tidak boleh di dalam ruangan pasti. Kalau bisa di luar. Dan Bapak sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang disampaikan. Ya. Insya Allah balon sudah dipersiapkan. Terpal insya Allah sudah dipersiapkan. Alat cacahnya ya mau masing-masing. Kita belum masih apa namanya, paling hanya 2 atau 3 buah yang kita punya, tapi mohon yang mau bantu harus bawa masing-masing. Kalau punya kapak silakan bawa. Iya. Oh, Bapak besar, ya insya Allah sudah disiapkan. Ada lagi Bapak sekalian yang mau dipertanyakan sebelum nanti disuruh? Alat saja. Alat saja sudah. Sudah. Balon. Balon balonan. Kayu asam. Timbangan. Oh ya, kalau aja yang biasa. Coba nanti Ustaz. Biasanya baloknya disuruh urus. Ya nanti disuruh dulu baloknya. Kalau tahun kemarin saya suruh semua, saya bersihkan semua. Jadi nggak apa-apa lagi. Ibu-ibu yang berkecimpung di konsumsi sama bagian pekerjaan dan penimbangan, ini ada 2 tugas itu. Ada 2 tugas yang harus ibu lakukan. Ini saya mau nanya nih, umpamanya 2 tugas ini, apakah 2 tugas kantong nanti, atau hanya 1 kantong saja bagi? Sebab kalau 20 konsumsi 20 dibagi yang cacat 50 berarti kan 40 bungkus. Kan gitu. Nah ini disepakati biar jangan sampai nanti yang konsumsi 50 bagi konsumsi 20 orang, berarti bagi 1 saja. Alhamdulillah. Iya yang konsumsi kalau begitu ibu-ibu. Tapi kan itu masuk bagian pencacahan. Gitu loh. Nah nanti masuk hitungan soalnya. Jadi nanti masuk hitungan. Kalau 20 kan tadi kita sudah kan sekitar 600 sekian. Jadi nanti sekarangnya oke, ya baik. Iya. Nah, jadi kan lebih terbuka itu ya. Nah, jadi jangan sampai nanti ada kesimpang informasi. Gitu, jadinya informasi benar. Kita sepakati mau jadi satu. Ada lagi Bapak sekalian yang bertanyakan?
hal yang lain yang mau dibahas sebelum ini dilanjutkan? Timbangannya pasti terlalu ya. Timbangan sementara ada 3. Iya. Ya mudah-mudahan pakai kenyataannya lebih cepat. Baik, masukkan saja buat tim koordinator. Di sini kan sudah ada tim koordinator. Biasanya ada Pak Munir, Pak Udul, Pak Edo, Pak Sasro, Pak Hikmanto, Pak Joko, Pak Muson, Pak Iya, dan Pak Nana. Yang setidaknya bisa koordinasikan dengan anggotanya keperluannya apa saja, karena di sini kita tidak tahu keperluannya. Jadi silakan koordinasi dulu sama ketua timnya atau koordinatornya peralatan apa saja yang diperlukan. Kalaupun mau beli silakan konfirmasi kepada kami, ya. Jadi kalau kami nanya bingung kita juga. Jadi silakan koordinasi sama koordinatornya yang untuk tim cacat atau segala macam. Karena kita percayakan sepenuhnya kepada ketua koordinator. Masalah alat dan sebagainya, apa yang diperlukan silakan koordinasikan. Terus nanti koordinator silakan bicara kepada ketua. Ini kebutuhan kami, betul. Jadi kita percayakan sepenuhnya kepada koordinator masing-masing atau kepala timnya. Oke, seperti biasa ada pembagian ya supaya tidak ada salah. Ya. Biasanya ini menjadi sorotan utama masalah kepala. Ya, masalah kepala. Kalau kemarin informasinya kalau kepala kambing silakan siapa saja boleh, tapi yang terutama adalah kepala sapi. Itu kemarin informasinya kepala sapi itu akan dibagikan per RT. Jadi tidak ada lagi ditaruh terus kita bagikan kakak per RT. Terus kita juga kemarin pesantren siapa? Sudah pula sama sudah ya. Ini. Baik, untuk pembagian kepala, kaki, dan ekor itu akan dibagi sesuai dengan jumlah. Di sini ada 4 RT, terus dengan 2 tempat di luar yaitu pesantren Pusat Bulan di Temanggungan dan Tertarmiji di Korpri. Jadi ada sekitar 6 tempat, 4 tempat di Karnal, di Blok 3 dan 2 tempat pesantren yang biasa ngisi itu Pusat Bulan dan Tertarmiji. Di luar itu tidak ada. Jadi kalau ada yang mengajukan kepala, kita kepala sapi terutama kita tidak pernah membagikan perorangan. Kalau kepala kambing silakan yang mau silakan ambil. Ya. Itu saja. Oke, informasinya. Kepala ambil sendiri apa itu di panitia dulu? Apanya? Iya, bukan. Baru dan terakhir. Ya, boleh. Dan itu RT-nya yang berhak mengambil. Ya, RT yang berhak mengambil, tidak boleh warganya. Karena kita mengantisipasi bisa saja ngaku-ngaku. Jadi RT-nya yang ngambil sendiri, masalah nanti dia bawa anak silakan. Tapi diantisipasi. Jadi semua pembagian terkecuali untuk korban itu memang dikeluarkan di awal untuk korban. Ya, jadi beres, langsung kita distribusi untuk korbannya itu yang utama. Yang kedua, setelah beres, pas pembagian semuanya atau termasuk panitia, baru RT akan kita ambil untuk mengambil tadi kepala, kaki, ekor dan lain sebagainya. Ya, yang masih tersisa. Karena tadi nanti kita akan bertanyakan besok di malam Senin untuk korban, kita akan menanyakan ke masing-masing personal apakah ada yang diinginkan. Biasanya kan korban kalau yang
kami mungkin minta kepala, nanti kita akan diangkat besok untuk melaksanakan satunya. Ada pengkorban yang minta sesuatu, ya nanti besok kita akan tambahan selain tadi kaki sebelah kiri, biasanya suka ada tambahan biasanya, entah itu ekor dan sebagainya. Ya, biasanya suka ada yang minta saya kaki, katanya pengkorban, ya udah nanti kita akan kolektif. Ya, jadi nanti itu akan kita utamakan dan sisanya itu yang ada di masjid itu yang akan diambil. Baik, ada kabar usulan bapak-bapak, ibu-ibu. Anggota koper. Oke. Tadi saya udah bicara sama Pak Ian, nanti Pak Ian juga perlu anggota, termasuk Pak Teguh, termasuk saya, kalau saya sibuk buat MC-nya. Itu nanti setelah kurban kambing, ya terutama kambing, setelah dia masuk langsung dikasih nomor, dan nomor itu langsung terikat di pahanya, jadi itu tidak boleh lepas. Jadi langsung motong nomor 1 langsung kita ikat kakinya pakai kabel tis. Jadi itu kalau nomor 1 ya berarti kita pakai nomor, nggak pakai nama. Nomor 1 berarti namanya si A, si B, si C dan tidak bertukar. Betul. Yang mungkin potong mobil sama ya, itu tadi saya sudah minta Pak Ian sama Pak Teguh itu untuk langsung cepat terutama kambing tadi ya beres dokter segala macam. Jadi langsung ditandai, istilahnya ditandai kambingnya. Takutnya tadi memang kalau udah ngomong kita lupa kan konsentrasi bisa setempat. Tapi insya Allah setidaknya kita akan coba nanti orang yang fokus benar-benar di kaki kambing. Baik, ada lagi? Ada kabar dari bapak ibu? Ada tambahan lagi usulan-usulan untuk tenis di lapangan? Ibu-ibu ada usulan? Nggak ada? Bapak dari RT 19 ada usulan? Cukup? Oke, sekali juga saya menginformasikan, ya maupun juga ada bapak-bapak di sini, nanti juga besok tetap kita informasikan kepada para korban. Mohon maaf bapak-bapak untuk tahun depan, ya karena kemarin dari RT 19 mungkin hanya beberapa orang yang datang. Tahun depan kemungkinan besar untuk uang operasional itu akan dinaikkan. Karena selama ini kita dari tahun ke tahun itu nilainya 100, sedangkan kehidupan harga-harga pada naik, ya. Jadi ini adalah kelimpungan juga untuk pengaturan keuangan. Jadi mohon maaf ya, jadi jangan kaget di tahun depan itu akan nambah, tapi kita tidak besar, Rp150.000 ya, karena tadi dari tahun 2017, 2016 itu 100 sudah hampir berapa tahun 100 terus gitu. Tapi alhamdulillah adalah kepercayaan dari bapak ibu semua untuk hewan kurban itu bertambah, dan kami harga 21 juta sakit itu betul-betul dibelikan dengan harga 21 juta rupiah. Kami tidak bermain harga di situ, kami sesuaikan dengan jumlah keuangan, ya karena kita pakai kolektif 3 juta itu harga 21. Kami pun sama 2,5 yang kita belikan 2,5. Jadi betul-betul uang operasional dari 100 orang sekitar ada 80 orang ya. Ada sekitar 80 orang itu yang sejumlah segitu. Ya, sekitar 8 juta itu pun masih ini karena tadi kita ini banyak uang-uang yang sebenarnya keluar ya, terutama konsumsi jaga area dan sebagainya itu lumayan besar. Baik, kalau tidak ada akan saya bacakan notulen rapat pada hari ini. Ada usulan atau bapak ibu? Usulan sudah beres. Ada usulan.
Baik, Bapak-Bapak yang tidak merokok silakan masuk dulu karena acara penutupan rapat akan sambil dimulai biar tidak ada pertanyaan lagi, biar semuanya jelas. Silakan masuk dulu kalau yang sudah selesai merokok. Mungkin yang sudah selesai merokok sekiranya masuk dulu. Takutnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kok ini nggak jelas segala macam. Kemana kemarin ternyata di luar juga atau juga. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita ada di ujung. Saya akan membacakan notulen rapat. Jadi yang pertama untuk sapi, karena kita mau ada kelebihan sapi, jumlah sapi, berarti ada 2 tempat penghuson ya. Nanti penghuson sama tim mempersiapkan lubang, 1 lubang di atas tetap sapi kita pakai, 1 lagi dipakai di tempat duduk. Di tempat duduk ditariknya langsung ke sini, di pinggir. Terus untuk yang di atas itu ditariknya ke area pasal babi, pasagi sampai ke ujung sana. Jadi langsung tarik ke sana, yang ini tarik ke sana. Dan itu mempercepat, ada 2 tempat terutama tadi untuk mempercepat. Mudah-mudahan jujur beres sebenarnya di harapan kami. Yang penting tadi. Terus yang kedua masalah kepanitiaan. Ini sifatnya fleksibel. Yang ini yang tercatat dulu saja. Ya, takutnya ada tiba-tiba ada susulan yang datang tiba-tiba pada hari H dan dia ingin berkontribusi dari awal sampai akhir baru kita catat. Tapi kalau dia hanya ingin ikut menggembirakan, ya itu kamera silakan. Kami tidak menutup kemungkinan. Tapi tadi kalau yang ingin masuk ke panitia, silakan konfirmasi kepada seksinya atau ketua tim yang ada di situ. Biar nanti ketua tim akan melaporkan kepada kami siapa saja yang tadi di luar tadi nama-nama tadi. Ya, karena tadi kita berharap pelajaran-pelajaran dari tahun-tahun sebelumnya biasanya habis zuhur permasalahan utama kita adalah 1 belum beres, 2 jenawan juga belum beres, dan itu akhirnya menjadi ya andal-andalan akhirnya. Mudah-mudahan tiap tahun ke tahun itu menjadi lebih baik. Ya, kenapa? Di sini dibuat organisasi lain sebagainya panitia, intinya sih mengguyurkan, bukannya tidak ya silakan saja masalah di lapangan nanti mau berbaur dengan yang lain silakan, tidak masalah. Tetapi pada intinya tugas utamanya itu tidak lupa, ya tugas utamanya tidak lupa. Tetapi saat dia ada kekurangan di bagian lain silakan kami persilakan dia mau working segala macam. Terus jangan lupa kalau dia ingin membantu bawa alat, jangan sampai meminjam. Takutnya saat meminjam itu ada barang-barang yang lupa atau hilang karena punya orang. Ya, jadi usahakan, Pak saya kan dari tim kebersihan, saya pengen bantuin, dia silakan tapi bawa pisau. Jangan sampai nanti minjam, namanya orang minjam biasanya lupa akhirnya nanti nanya polisi, kok barang saya segala macam. Ya, terus selanjutnya adalah kebutuhan kalau konfirmasikan kepada koordinatornya tim. Ya, karena kami tidak bisa merinci kebutuhan masing-masing seksi. Silakan masing-masing seksi berkoordinasi terhadap koordinatornya kebutuhan apa saja. Kalaupun mau diberikan segera laporkan, jangan sampai nanti pas hari H kita terus saya minta ini baru laporannya pas hari H, sedangkan hari H kita sudah perlindungan. Jadi sebisa mungkin secepatnya kalau itu perlu diberikan nanti kita usahakan diberikan. Ya tapi jangan berikan yang mahal-mahal yang berapa juta. Ya sekiranya kalau kita masih bisa mengusahakan, kita masih bisa mengusahakan. Ya mungkin itu saja notulen pada malam hari ini. Ya mudah-mudahan dari tahun ke tahun ya kita menjadi lebih baik, menjadi lebih guyup. Syukur-syukur tahun depan lebih banyak lagi panitianya. Ya saya pinginnya itu kalau istilahnya operasional besar. Ya operasional besar bukan buat apa-apa sebenarnya. Kalau bisa buat kita dari hitungan masalah operasional kita tuh masih memeras yang harusnya, mohon maaf karena petik kita itu ada yang namanya uang jasa buat penyembelih. Kita masih belum bisa memberikan yang layak untuk penyembelih, sedangkan di luar sana untuk menyembelih saja tidak sampai membelah itu sangat mahal, tapi kita belum bisa memberikan lebih. Makanya dari uang operasional tersebut sebenarnya apresiasi kita, penghargaan kita terhadap penyembelih sebenarnya, karena rukun yang kurban adalah halalnya darah yang dihasilkan, penyembelih itu yang bertanggung jawab sebenarnya.
selama ini kita masih terbatas terhadap uang jasa tadi. Itu tadi. Ya syukur-syukur tahun depan kita punya JWH itu juru sebui halal. Yang mudah-mudahan ada dari teman-teman kita yang ikut khusus di luar untuk penyembelihan halal tadi. Terus tadi kemarin informasi mudah-mudahan tahun depan juga kita sudah punya inventaris. Ya karena selama ini kita minim inventaris karena tadi terkaitan dengan uang operasional yang minim, akhirnya kita tidak mempunyai alat. Ya, kita ada keterbatasan alat mungkin yang sudah berkecimpung awal dari sampai awal kayak kita tuh minim alat peralatan tadi yang dibutuhkan seperti siswa yang tajam dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan ini langkah awal menuju perbaikan. Kekurangan pasti ada, tetapi yang menjadi masalah adalah kalau perbaikan kita, kelemahan itu tidak pernah kita tutupi dan terus berulang. Minimal kita adakan perbaikan terus-menerus walaupun belum sepenuhnya sempurna. Pasti ada yang tidak sempurna, pasti ada yang kesal, pasti ada yang mau A, B, C tidak sesuai, tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi pada intinya kita melakukan terus belajar, terus melakukan perbaikan. Itu saja. Ada tambahan? Tambahan itu Pak. Kalau kebanyakan orang yang hadir, saya masuk kemana saja Jakarta atau gimana Pak? Oke, masuk kemananya? Nanti akan saya share di ORT masing-masing yang nama di sini. Nanti itu kita juga saya akan menempelkan di dinding minimal adalah ada di mana. Ya jadi satu saya akan kirimkan di WA RT yang masing-masing ketua RT. Yang kedua akan saya print dan saya tempatkan. Terus tiba-tiba nama nggak ada, jangan kecil hati. Misalkan tadi ada yang baru datang dan tidak tercatat, jangan kecil hati. Itu masih kita butuh kesempatan. Jadi ada beberapa metode yang akan saya laksanakan, betul. Jangan sampai lupa saya ada di tim mana. Itu terima kasih akan saya coba besok pagi akan saya kasih ke masing-masing RT. Terus yang kedua akan saya print. Yang ketiga catatan ada di panitia untuk tambahan-tambahan. Jadi kita ada beberapa model supaya jangan kelupaan. Jadi jangan sampai lupa RT-nya bawa orang, terus tadi ikut. Kalau bisa datang dulu panitia biar catat. Nanti kita ada pencatatan yang jujur. Ya, kenapa kita sekarang itu kalau dari kemarin kita pencatatannya di awal? Karena biasanya di awal hilang jujur masih tercatat. Kalau sekarang pencatatan adanya di akhir. Karena tadi minimal bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Karena kita terus terang 9 ekor sapi dan itu memerlukan ekstra ya bantuan dan makasih juga buat Bapak yang hari ini punya kesempatan membantu secara ikhlas. Terima kasih juga. Oke, Rahmat. Pak Iwan masih ada tambahan atau ini juga belum ada masuk empat ya jelas Pak Tommy nanti masih dapat tambahan. Bosan itu catat, ya. Baik Bapak sekalian, sudah. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah ada kata sepakat untuk melaksanakan tugas yang mulia. Ini harus kita resapi Pak, bahwa tugas membantu saudara kita yang berkorban ini adalah tugas yang mulia. Berharap boleh dari sesuatu, tapi jangan berharap apa yang akan kita dapat. Mudah-mudahan harapan kita yang kita dapat adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi bapak-bapak sekalian yang sudah tercatat, ini merupakan
penghargaan buat Bapak sekalian, bahwa masjid masih membutuhkan banyak orang untuk pelaksanaan Aidil Kurban hari tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan tahun ini akan lebih baik pekerjaan kita, sampai nanti pendistribusiannya akan lebih baik dan tersalurkan. Kemudian nanti bagi saudara-saudara kita yang berkenan untuk bergabung, ikut berserta, tetap dipersilakan. Sebagaimana tadi acuannya, akan masuk daftarnya setelah ba'da zuhur. Jadi ini sudah bisa lagi. Zuhur baru masuk tuh namanya gitu. Jadi dari datangnya jam 8 bekerja, kemudian zuhurnya hilang, berarti nggak masuk daftar. Iya, ya Pak ya. Jadi sepakati bersama ya. Jadi kalau nanti jam 7 datang, kemudian jam 10 kabur, dan habis asar datang Pak Makul, saya tadi ikut. Hah? Iya, makanya. Kadang-kadang asal datang lagi ya Pak. Iya, siap. Jadi kita akan jadikan bagi acuan buat kita, mengingat ini pekerjaannya sangat banyak, dari 9 ekor sapi. Pak Palu tadi sudah terangkan kalau satu ekor sapi 20 menit kalikan 9 sudah 180 menit. Berarti 2 jam lebih. 3 jam kita melaksanakan baru pemotongan dan penguritan, belum ditambah mandi dan segala macamnya. Mudah-mudahan kita bisa rampung sampai dengan sebelum ba'da asar, dan sudah diserahkan kepada seluruh warga yang ada di kita bersama. Dan saya juga minta izin para bapak sekalian, nanti pada malam pertemuan menjelang penyerahan hewan kurban kepada kami, banyak hal yang akan kami pertanyakan kepada pengurus nantinya, akan menjadi acuan buat panitia-panitia ke depannya. Mungkin itu bapak sekalian, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih bergabung di dalam kepanitiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan dan menjadi amal ibadah buat kita semua. Demikian dari saya. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz dari Masjid. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram Rabbana muwaffiqna lil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuhyi wa yuhyi majdan ya rabbana alhamdulillah syukur wa yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa adhihi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tunqina bihaqil ahwal wal afat tasbihana min ajla tuqal nabiyin ta'ala darajat wa tuballiguna bi aqsal hayat min jami' khairat bin hayat wa ala al-mawtina ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nus'aluka wa walidina wa rabbana sayyidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada para ibu yang berkenan hadir pada malam hari ini. Semoga langkah kaki keikhlasan Bapak Ibu datang ke masjid di tempat yang mulia ini dirintahi keberkahan, dirintahi pahala oleh Allah,
Semoga kita dilancarkan sampai hari H. Ya, tidak ada kekurangan apapun. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Ya, kesalahan tutur kata sebenarnya dari saya pribadi. Jadi sebagai makhluk yang tidak sempurna, saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua RT silakan di-share yang sudah saya berikan. Supaya masuk. Dan saya